bersama komunitas Bol Brutu. Namanya? Bol Brutu. Bol Brutu. Gerombolan pemburu batu. Pemburu batu. Oh. Ya. Orang batu akik tuh? Enggak. Batu akik. Saya sering gabung sama teman-teman komunitas kandang kebo. Apa mana itu? Itu komunitas ya sama, hobinya juga sama. Golek batu tua. Iya, sama. Jangan lupa ikuti Instagram saya dengan dengan hashtag Antro Jalan-Jalan. Antro gandeng jalan 2. Jalan. Spesial sore hari ini kita ngobrol dengan Cak Cuk. Kamu enak, kafe tuh enak. Cak Cuk ya. Cak Cuk dari Jogja ya. Saya tinggal di Turi, Sleman, Turi, lereng Sleman. Merapi itu. Lereng Merapi. Ya, asli Tandes, Surabaya. Tandes Surabaya, bermukim di Ya, sudah berapa tahun ya? Sejak tahun 90-an lah. 90-an. Sudah jadi orang Jogja. Orang Jogja ya. Orang Jogja. Tapi sayangnya namanya itu nggak bisa hilang. Tetap nama Surabaya. Udah dibaptis sama orang Jogja. Nama asli? Sulit. Nama asli saya Transpiosa Riomanda. Cocok weh. Tapi nama Surabayanya Cuk. Ya, sejak masuk Jogja, terus teman-teman di kampus itu manggilnya Cuk. Cuk. Ya, ini nama paling akrab lah. Iya. Nama akrab Cuk. Karena saya orang Ya. Surabaya. Ini jenengan pernah kita berkomunitas di Jogja. Iya. Berkomunitas. Komunitas apa nih? Bisa diceritakan? Ya. Jadi kalau saya itu beberapa tahun terakhir, mungkin sejak sekitar tahun 2009 itu banyak berkecimpung dengan beberapa komunitas yang suka belusuan ke situs-situs marginal. Pada waktu kuliah atau sudah selesai kuliah? Sudah selesai. Sudah selesai. Meskipun sebelumnya sudah hobinya kira-kira sama, tapi terus kemudian agak serius banget sih enggak ya, agak serius jalan rutin kemana-mana itu sejak 2009 bersama komunitas Bol Brutu. Namanya? Bol Brutu. Bol Brutu. Gerombolan pemburu batu. Pemburu batu. Oh. Ya. Orang batu akik tuh? Enggak. Batu akik, batu akik. Jadi waktu itu kami rutin jalan-jalan ke makam tua, candi, terus bangunan kolonial, heritage, terutama sebetulnya yang kurang dikenal. Kurang dikenal oleh masyarakat Ya, dan kurang menarik untuk diangkat menjadi sebuah kurang sesuatu yang populer, menarik, ya gitu. Jadi kita berburu itu. Sampai kalau beberapa tahun terakhir ini, karena komunitas Bol Brutu sebetulnya relatif sudah pada sibuk sendiri-sendiri. Saya sering gabung sama teman-teman komunitas kandang kebo. Apa mana itu? Itu komunitas ya sama, hobinya juga sama. Golek batu tua. Iya, sama. Jadi itu. Tapi masih ya komunitasnya yang Bol Brutu itu? Masih karena itu kan gerombolan ya. Jadi tidak ada legal formal, tidak ada ketuanya, nggak ada pengurus. Jalan gitu ya. Jalan. Berkomunitas. Jabatan satu-satunya adalah bendahara agung kalau istilah kami, yaitu orang yang kalau waktu jalan-jalan kita urunan. Naruh duit ke dia, engko nek ono pas mangan bareng dia yang bayar. Gitu-gitu. Itu berarti pernah meneliti nanti wae. Di area Jogja itu? Se-area Jogja, terus kemudian di beberapa candi di Penanggungan. Yang pernah candi apa saja? Candi banyak. Kalau mau dihitung yang masih ingat saja sampai jam 12 bengi iki. Sing gede-gede wae, sing cilik-cilik aja. Justru kita jarang yang besar-besar. Yang besar ya? Jadi kalau di Borobudur kita ke situs-situs yang kecil-kecil lainnya. Oh, gitu. Ya. Rasa penasaran kami justru seperti itu. Jadi situs-situs yang ternyata di makam ini dulu pernah ada batu candinya. Karena apa gitu. Berarti candi yang sudah pernah di Penanggungan terus di mana lagi? Daerah-daerahnya saja. Jawa Timur. Di Jawa Timur. Teman-teman sudah pernah ke sini, ke Tuban. Kalau saya ke Tuban dalam rangka belusuan mungkin baru ini. Baru belusuan heritage itu baru ini. Kemudian
Saya pernah motoran dari Jogja itu keliling Ngawi, Trowulan, kemudian Trowulan. di Situs Majapahit Jombang, itu ya? ya. Baik yang Majapahit maupun yang non Majapahit, ya macam-macam ya? kan, ya. Karena Trowulan juga nggak cuma candi, bangunan-bangunan kolonial juga banyak, misalnya kayak gitu. Saya selalu ini Mas, kadang orang selalu apa ya, sudah terjebak sama brandnya gitu loh. Kalau ke Borobudur, ya Candi Borobudur. Padahal di sana nggak cuma Candi Borobudur loh. Mestinya, ya, banyak gitu. Jadi ya kita nyari yang di luar itulah, di luar yang situs-situs populer itu. Nah, yang populer itu rata-rata yang mempopulerkan adalah travel. Ya. Kita ke sana sambil mampir ke candi sana, berwisata sana ya. Karena konsepnya kan wisata. Kalau kita dulu konsepnya ya wisata yang apa? Kalau bahasa sekarang mungkin wisata minat khusus ya. Karena tempat-tempat itu nggak ada tiketnya, nggak ada yang jaga. Bahkan kadang-kadang masyarakat nganterin ke situsnya aja nggak berani, misalnya gitu. Jadi keramat ya, medeni kayak gitu. Orang batu tua kan medeni. Iya. Dan macam-macam, anggota komunitasnya macam-macam. Selain dua itu apa saja berarti? Apa? Selain dua komunitas itu tadi, yang kadang-kadang ya juga ikut di banyak tempat sih Mas. Apa misalnya bantuin kalau yang model penelitian yang agak serius ya di luar yang jalan-jalan itu juga kadang-kadang saya disuruh bantuin apa cari cerita, nulis cerita tentang situs, tentang apa gitu. Cerita yang bukan menurut akademik. Oh gitu ya. Jadi kalau sampai cerita dibukukan menjadi buku? Pernah. Komunitas Bol Brutu itu menerbitkan buku How Brutu Ayu, itu cerita pengalaman kami jalan-jalan. How Brutu Ayu sudah berarti sama penerbit sudah diedarkan ya? Kemudian ada buku tentang Arca. Judulnya? Arca. Arca gitu ya? Arca. Jadi itu cerita tentang buku-buku itu cerita tentang arcanya sendiri. Arca ini ceritanya apa gitu. Yang nulis macam-macam, baik arkeolog, antropolog, fotografer, atau jadi bentuknya juga macam-macam, mulai yang ilmiah sampai cerpen itu ada. Karena kita anggotanya juga macam-macam. Ya, terus sama situs-situs yang di Penanggungan, Gunung Penanggungan itu. Gunung Penanggungan menemukan apa saja? Beberapa candi banyak di atas Penanggungan itu, di gunung itu. Ya. Kalau yang menarik buat saya sih ya aspek perjalanannya, motret-motretnya, sama orang-orang sekitar itu memperlakukan situs-situs hari ini misalnya gitu. Rata-rata kan kalau masyarakat yang ada di kampung itu yang ada situs itu gak keurus dan gak diurusi wis. Ya, tapi kecuali diangkat oleh pemerintah itu. Lihat konteksnya dulu. Jadi kenapa itu tidak terurus? Masalahnya di apa kira-kira? Misalnya, apakah dia memang sudah jauh sejarahnya? Jadi orang hari ini ya orang ngerti itu apa, itu apa. Kan beda kalau itu kuburannya mbahku. Iya. Ya kan masih ingat. Dia mungkin waktu kecil hanya iku pokoknya medeni ojo rono. Misalnya gitu kan. Jadi sehingga ya beberapa mitos lah. Itu jadi nggak tahu cara apa memelihara, cara apa menjauhi gitu ya. Mitos penting, buat saya mitos nggak selalu buruk. Gitu ya. Jadi itu penting justru kadang-kadang supaya dia tetap ada. Tetap lestari, tetap ada. Ojo negor wit, kok ngene-ngene. Misalnya gitu ya. Tapi itu kan sebetulnya dengan tidak ditebangnya pohon besar, pohon keramat, karena dia masih mampu untuk mengikat air misalnya. Jadi di balik mitos itu pasti ada sesuatu yang penting. Jadi bukan soal hitam putih, tapi kita harus melihat ada apa di balik itu. Itu nilai asiknya iso jalan-jalan ke sana kemari. Ya, dan bisa ketemu banyak orang, kenalan banyak orang. Nek enggak asiknya gimana? Ada enggak ini? Apa ya enggak asiknya itu kadang apa asik semua? Asik semua.
kadang nggak asik buat saya tapi asik buat teman-teman yang lain. Misalnya saya jatuh kepleset, jalan-jalan semaput, bannya bocor. Pernah juga ya? Sering. Nah gitu. Jadi itu kan jadi teman-teman jadi seneng toh ngelihat saya tersiksa gitu loh. Mereka teman-teman jadi punya cerita, wah semaput toh. Gitu. Iya. Kan. Terus pernah ada kejadian yang mistis enggak ketika mengunjungi tempat-tempat yang keramat itu? Kamera pocket saya pernah rusak ketika di makam Tawangsari Jogja, masih di dalam kota. Saya nggak tahu apakah itu karena itu atau wis wayahe rusak, aku juga nggak ngerti. Terus kemudian kamera saya pernah tidak dapat digunakan, macet gitu. Macet. Ketika saya motret di prasasti yang ada di Bogor. Apa itu? Prasasti Ciaruteun itu, peninggalannya Purnawarman itu. Kalau nggak salah ya, saya lupa ya kalau yang soal sejarah-sejarah gini. Itu. Cuman saya selalu, oh ini mesti saya kadang-kadang langsung refleksi gitu ya. Mungkin saya terlalu bernafsu, mau motret, mau apa gitu. Ora gak bismillah sih, gak kulon won sih gitu. Tapi asli ini gak rusak kameranya ya? Enggak. Ketika dibawa keluar bisa dipakai lagi. Jadi ketika di Bogor itu saya langsung diem dulu. Setelah itu bisa. Diem terus bismillah, mohon maaf, kulon won dalam hati sih gitu terus bisa. Tapi ada satu teman saya waktu itu sempat saya ajak motret di salah satu makam Widoro Manis itu di Jogja juga. Dia bawa kamera kantor kalau nggak salah itu rusak sampai nyervis. Dan nyervis nggak tahu. Pokoknya kameranya habis dari makam itu rusak sampai nyervis gitu. Makanya ini kameramu pasti karena dia orang Solo toh. Dan itu makam Trah Jogja atau Trah yang lebih tua. Ini mesti dia tahu kalau kamu orang Solo, makanya kameranya rusak. Ya, candaannya gitu. Guyone ngono. Iya. Pernah jalan-jalan bareng TV atau artis-artis mungkin menelusuri tempat-tempat yang keramat atau fosil-fosil atau apa? Siapa ya maksudnya? Soalnya teman-teman saya juga artis semua sih itu, yang anggota-anggota itu artis dalam arti artis Facebook. Oh, nama artis TV ya? Iya, artis Facebook. Karena beberapa kayak Pak Putu itu salah satu teman saya, dia pelukis. Pak Putu siapa? Sutawijaya. Dia salah satu orang yang pertama dengan bol brutu jalan-jalan. Sampai sekarang dia masih sering melukis ke situs-situs. Termasuk pernah bikin ekspedisi bawa kanvas gede gitu. Punya tim itu terus melukis candi-candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Gede. Termasuk dia ngelukis yang di Trawulan gitu. Yang artis TV atau program-program TV belum ya? Kalau yang Pak Putu pernah sih, saya nggak ikut. Dia naik Penanggungan sama Bujana, Dewa Bujana itu. Ya. Kalau yang artis seperti itu loh ya. Iya. 5 tahunan yang lalu itu beredar bahwa Candi Borobudur itu ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Itu siapa yang membuat video itu? Siapa ya? Itu apakah versi komunitasnya jenengan gimana itu? Kan ada kan videonya. Jadi Wonosobo dikaitkan dengan negeri Sabak. Terus ada tempat di sebelah Candi Borobudur itu tempat berkumpulnya orang pada zaman Nabi Sulaiman itu. Itu menurut jenengan gimana? Kalau saya sih seru-seru aja. Oh, seru-seruan. Barangkali itu betul aja. Atau saya nggak pernah urusan bener salah sih. Karena kalau soal bener salah sama-sama peneliti sudah ada sudah ada ranahnya sendiri. Jadi teman-teman arkeolog sudah bilang seperti ini karena dasar-dasarnya ini, ilmiahnya ini bisa diuji. Saya nggak tahu yang itu apakah itu bener apa enggak, ya terserah siapa mau menilai. Tapi kalau saya ya seneng-seneng aja gitu, malah sering bikin versi-versi yang lain karena ya gimana ya sejarah soal versi ya. Saya cerita seperti ini, nanti jenengan cerita seperti apa, gitu bisa beda-beda. Di kampung pun ini makamnya siapa, menurut Pak ini ceritanya gini, menurut Pak itu mungkin orangnya sama tapi ceritanya beda. Ya enggak apa-apa, seru-seru aja.
tergantung. Cuma kalau mau kritis ya mari dicek dari datanya. Ya. Jadi bukan kemudian kamu salah saya benar atau saya benar kamu salah, tapi lebih oke, yuk ngobrol bareng. Menurut saya seperti ini, menurut jenengan seperti itu, kita cek bareng-bareng misalnya. Keluarga gimana keluarga? Ditinggal kadang beberapa hari, kadang bulanan ditinggal. Dulu anak-anak saya waktu masih kecil masih sering saya ajak. Belusuan ke makam, kemana gitu. Istri saya sampai beberapa hari? Ya. Sampai sekarang? Tapi sekarang begitu mereka udah kenal HP itu, nggak apa ditinggal berhari-hari, berminggu-minggu, saya berbulan-bulan. Pekerjaan saya kayak gini ya Mas, rezeki saya kayak gini ya, jadi ya mau nggak mau. Iya. Ya, untuk yang terakhir mungkin kalau kita kaitkan di pendidikan, itu meneliti hal-hal seperti itu hubungannya apa sih dengan pendidikan anak sekarang? Kalau buat saya, kalau mau ngomong pendidikan hari ini, itu adalah pendidikan yang jauh. Jadi kita belajar soal Borobudur, belajar soal apa namanya di buku-buku ya, kan ceritanya Borobudur, sejarah ini, sejarah itu. Tapi kamu tahu nggak sih sebetulnya sejarah yang ada di dalam rumahmu sendiri, sejarah yang ada di kampungmu sendiri, atau sejarah yang ada di sekitar lingkunganmu. Nah itu yang nggak pernah dibahas oleh pendidikan formal. Ya, jadi saya pernah bikin semacam workshop gitu ya, dengan baik di level SD maupun di level komunitas. Maksud saya baik di sekolah maupun di komunitas kampung gitu dengan anak-anak. Jadi mereka saya kasih PR setelah kita ngobrol gitu. Coba kamu tanya ya, adakah barang di dalam rumahmu yang usianya lama, misalnya gitu. Terus kamu tanya ceritanya apa barang itu. Setelah itu anak-anak ngobrol kan ke rumah, ngobrol sama orang tuanya gitu. Nah, ketika kita ketemu lagi nanti mereka cerita, ini kebaya digunakan ketika ibu saya menikah. Ibu saya dapat dari nenek. Dan nenek waktu itu juga menggunakan kebaya ini untuk menikah. Nah, itu kan menarik ya, buat saya itu menarik. Terus kemudian ada yang bawa foto gitu, meskipun udah burung-burung. Ini foto ketika ibu saya masih kecil, masih SD waktu dia piknik kemana. Lah kamu di mana? Ya saya belum lahir toh Pak. Gitu. Jadi ada hal-hal yang menarik seperti itu. Ya. Ketika di kampung kita jalan-jalan ke makam. Ada orang tua yang kemudian mendampingi. Mereka menerangkan, ini makamnya siapa, ini makamnya siapa. Sebelum kemudian nanti mereka ke makam yang mereka sudah tahu. Ini loh makamnya mbah saya, ini makamnya Pak D, makamnya siapa. Nah, anak-anak ini kan juga saling cerita. Iki lho, awakmu durung ndonga sing kene, kayak gitu. Jadi proses belajar sejarah yang model gitu itu menarik buat saya. Sehingga mereka selain belajar yang jauh-jauh, sebenarnya mereka juga belajar yang dekat-dekat. Tahu dengan sejarah ya. Perubahan-perubahan yang ada di rumahnya maupun perubahan yang ada di kampung. Terus yang terakhir pesannya jenengan terhadap pemuda-pemudi dan juga generasi bangsa. Bagaimana untuk membudidayakan kebudayaan yang ada dan hal-hal yang sekiranya berbau lama harus kita rawat. Pesannya jenengan. Pesan saya ya seringkali jalan-jalan dan kemudian berusaha untuk belajar, mendengarkan siapa saja, karena semua orang guru katanya, semua orang guru kita bisa belajar kepada siapa saja, sekaligus jangan lupa untuk berbagi pengetahuan kita, apa saja ke siapa saja itu tadi. Misalnya ya saya jalan-jalan ke Tuban ini juga ngelihat kagum dengan kijing-kijingnya gede-gede, hiasannya bagus. Kemarin cuman ada juga beberapa yang, karena kita kan punya kebudayaan untuk cara menghormati leluhurnya adalah memperbaiki makam. Nah, ketika perbaikan makam, kijingnya diganti sing anyar.
Nah, itu kadang-kadang kita jadi nggak tahu apa ya. Karena yang lama udah hilang nih. Ketika diganti kan hilang. Jadi kita jadi nggak tahu yang dimakamkan itu dulu nisan pertamanya seperti apa. Ya, pada zamannya itu Pada zamannya diketahui sehingga ya. kita jadi nggak tahu. Oh, wis anyar ya nisannya. Yang tertinggal hanya cerita. Ya nek wis kadung ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum mungkin sebaiknya yang kijing-kijing lama itu tetap ada lah. Misalnya kayak gitu.